Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast pada kesempatan kali ini di saat bulan Ramadan adalah Majelis Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu menggelar sebuah tema yang cukup unik dan menarik, yaitu memakmurkan masjid dan menghidupkan ranting. Ini seperti apa nanti kita ikuti dengan narasumber kita, yaitu Ketua MTDK Majelis Tablik dan Dakwah Khusus Pak Endri Yunanto Besar MPD. Kita ikuti selanjutnya. Selamat malam Pak Endri. Selamat malam Mbak Dwi. Selaku Pak Endri ini selaku Ketua Majelis Tablik dan Dakwah Khusus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau seperti apa atau MTDK, kemudian bagaimana sifat terjangnya. Kebetulan temanya adalah memakmurkan masjid dan menghidupkan ranting. Pak Endri, kita santai ya Pak Endri ya. Selamat dulu panjenengan diangkat jadi kepala sekolah SMK Jenar ini. Wah, luar biasa. Di Sragen pulang balik ya Pak Endri ya. Ya, mudah-mudahan kelelahan panjenengan dengan ikhlas sebagai ibadah Pak. Amin. Ini Pak Endri, MTDK itu ruang lingkupnya apa tuh Pak Endri? Kita mungkin teman-teman pengen tahu persis. Ya, di MTDK kita sebenarnya sesuai namanya ya, tablik dan dakwah khusus. Ini adalah syiar Islam dengan audien tertentu khusus. Hanya sasarannya memang itu, cuma di kita di MTDK Delanggu belum mampu yang khusus itu komunitas khusus itu kita belum mampu karena keterbatasan sumber daya dan juga keterbatasan yang lain. Karena untuk masuk ke komunitas tertentu kan memang harus dibutuhkan orang yang satu supel, kedua memang longgar, artinya longgar hati, longgar waktu, kemudian memang ikhlas betul. Nah, itu yang kita masih agak sulit mencarinya. Ini tadi panjenengan sudah menyampaikan bahwa majelis ini berkaitan dengan syiar. Lah kalau kombinasikan dengan MPI akan menjadi syiar dan syiar. Nah, ini menjadi bagus ini. Pak Endri, terkait dengan kegiatan panjenengan yang mencakup komunitas-komunitas tadi, ini kan kami mengajak untuk mengangkat memakmurkan masjid, kemudian menghidupkan ranting Muhammadiyah. Ini bagaimana Pak Endri konsepnya? Ini adalah satu topik yang luar biasa. Artinya ini sesuai dengan apa yang dulu pernah dibicarakan di level muktamar. Di Muhammadiyah itu kan ada gerakan kembali ke masjid. Rujuk ilal masjid. Cuma mohon maaf dalam pengertian ini karena oleh beberapa kelompok seringkali dikatakan lah nek gue kembali ke masjid itu berarti selama ini orang yang masjid. Lah itu yang harus diluruskan. Itu yang harus diluruskan. Kita kembali ke masjid itu bukan berarti dulu kita tidak ke masjid, tidak, tapi kembali ila rujuk ilal masjid itu, rujuk ilal masjid, kembali ke masjid itu dalam arti mari masjid itu dijadikan sentral pembinaan, sentral dakwah apapun. Saya pernah menuangkan itu dalam buku pendidikan karakter. Itu saya sebut bahwa masjid itu adalah satu pondasi dasar pembentukan karakter. Wah, mantap ini. Jadi sesuai dengan sirah nabawiyahnya bahwa Nabi itu dulu menjadikan masjid sebagai pusat segala-galanya. Gitu Pak. Strategi perang, dakwah, kemudian bagaimana menghimpun kekuatan dan sebagainya. Nah ini kemudian untuk kembali ke arujul masjid tadi, konsepnya secara detailnya bagaimana Pak Endri? Yang pertama kita harus membenahi dulu karena selama ini mohon maaf di kita Muhammadiyah khususnya di lingkungan kita itu lebih banyak kita bergerak di sosial keagamaan. Sementara kita agak teledor dalam mengurus masjid ini. Maka jangan heran kalau beberapa masjid di Muhammadiyah kemudian
diduduki oleh teman-teman yang lain karena memang kita teledor. Yeah. Kita tidak memanage dengan sebaik-baiknya. Yeah. Sehingga kita perlu yang pertama menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan ibadah, yeah. pusat kegiatan kemasyarakatan, yeah. pusat kegiatan pendidikan, kemudian pusat kegiatan sosial yang lain, dan yang terakhir adalah pusat untuk pendidikan karakter. Ya, luar biasa ini. Nah ini tadi kan konsep-konsep masjid, bahwa saya setuju panjenengan bahwa tadi loh Pak Endri, bahwa kembali ke masjid itu perlu kita bahas ulang. Bukan berarti kita tidak pernah ke masjid, ya. Tapi kita sebenarnya sudah di masjid, sudah ke masjid semuanya, cuman difokuskan, ditandaskan lebih semangat lagi girohnya untuk sholat 5 waktu di masjid gitu ya. Ya itu bagaimana Pak Andri? Nah, tadi bahwa masjid adalah sebagai pusat ibadah, artinya ketika masjid itu pusat ibadah, yang pertama adalah semua kegiatan ibadah ritual itu sebisa mungkin itu sentralnya di masjid, terutama yang sholat 5 waktu. Agar apa? Agar warga Muhammadiyah itu juga ikut meramaikan masjid. Ini memakmurkan. Dalam arti meramaikan, memakmurkan. Karena kadang-kadang konsep meramaikan itu kemudian disalah tafsirkan. Kemudian yang kedua, ketika semua elemen, semua warga itu sudah sholatnya di masjid, nanti akan ketemu bahasan apa, kekurangan apa, itu akan ketemu. Nah, jadi sekalian ibadah nanti akan meluas ke yang lain. Nah, selama ini kita banyak kurang di sana. Jadi biasanya itu kalau kita itu habis sholat biasanya tongkrongan dulu, ngobrol dulu, sambil mengatur strategi, evaluasi, membahas program, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Oke. Monggo, jangan abai. Ini adalah ngaten. Selama ini kita sering berkutat ke kaum yang dalam tanda kutip mendatangkan profit. Sementara masjid itu kan tidak mendatangkan profit. Masjid itu tidak mendatangkan profit. Nah, itu yang seringkali lolos dari perhatian kita. Sehingga apa? Ketika kita manage masjid, mengelola masjid, seringkali kita teledor. Kita teledor dalam banyak hal. Oleh karena itu, mari masjid itu kita jadikan tuh ketemunya para anggota, ketemunya para jamaah, kemudian berembuk mencari sesuatu. Karena persoalan itu akan muncul justru ketika kita ketemu dan berembuk. Tanpa itu tidak akan kita rasa baik-baik saja semua. Jadi memang mengatur strategi syiar maupun syiar tadi, termasuk mengkonsep program kerja, memang strateginya di masjid ya. Yang lebih utama begitu, Pak. Karena kita kalau jagongannya kan santai, tidak formal tapi santai tapi mengena. Daripada kita lewat berbagai rapat-rapat formal itu ya. Dan kalau itu sudah kita lakukan, itu nanti kita enak geraknya. Maka di sana kan ruhnya kegiatan itu. Kalau masjid itu ruhnya adalah peribadatan, nah di Muhammadiyah itu ruhnya adalah kegiatannya. Jadi nanti nyambung. Artinya masjid sebagai tempat hablum minallah, hablum minanas. Itu wah luar biasa. Gini Tad, ketika kita memakmurkan masjid kan konsep selanjutnya adalah next on-nya adalah menghidupkan ranting. Nah ini bagaimana Tad untuk implementasinya Tad? Nah, ketika masjid sudah kita hidupkan, kita kan akan bergaul dengan sesama kita. Baik itu yang warga Muhammadiyah maupun yang baru simpatisan. Itu kan bisa digerakkan. Bukan awal-awal ya barangkali tidak atas nama ranting dulu, tapi atas nama jamaah. Tapi nanti kan bisa kemudian disisipkan sedikit unsur-unsur di dalam Muhammadiyah. Sehingga ketika itu nanti akan mulai
tergerak, ranting untuk hidup. Karena selama ini banyak ranting itu ya hidupnya hanya individu pengurus, tapi kegiatannya ya jalannya sendiri-sendiri gitu loh. Iya. Kami sepakat bahwa masjid sebagai episentrumnya adalah yang ada di masyarakat untuk bergerak bersama-sama, gitu toh. Ya. Untuk mapping pemetaan di Delanggu gimana? Kan kita banyak punya masjid wakaf Muhammadiyah yang milik Muhammadiyah. Nah, ini gimana menurut panjenengan? Itu yang mohon maaf ini semuanya, kita juga masih lemah di dalam hal mapping. Belum sampai manajemen, mappingnya aja kita masih lemah. Buktinya apa? Buktinya di kami di MTDK itu meminta di pimpinan ranting mana yang punya masjid dan musola Muhammadiyah itu saja kita masih kesulitan. Betul. Nah, itu yang jangankan manajemen, mappingnya saja masih sulit. Ini yang luar biasa tantangan kedepannya seperti itu. Sekarang gini, mapping kemudian nanti dilanjutkan manajemen. Pemetaan ini menurut panjenengan sarannya bagaimana biar ketemu kan sebenarnya antar majelis selalu koordinasi. Selama ini kan gimana? Selama ini itu ada kekurang kolaborasi lah, kerjasama. Kolaborasinya kurang. Jadi kami sendiri menyadari mengapa, karena tadi di awal kita memang sumber daya kita banyak yang masih berkutat pada persoalan ekonomi pribadi masing-masing, sehingga untuk meluangkan waktu untuk itu masih kurang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena mappingnya belum optimal, sehingga optimalisasi untuk kita melakukan pembinaan, melakukan bagaimana pengelolaan masjid yang baik itu juga masih kurang tentu. Kemudian yang ketiga adalah persepsi sebagian di antara kita bahwa masjid itu hanya untuk ibadah ritual. Ini yang mindset ini yang harus dirubah. Jadi masjid tidak hanya sebagai untuk ibadah. Tadi kan sudah saya katakan sebagai pusat hiposentrumnya hablum minallah dan hablum minannas. Gitu toh. Termasuk memakmurkan masjid, kemudian mengatur strategi pengembangan dakwah. MTDK bagaimana ini untuk mengsingkapi itu? Kita sebenarnya kemarin punya usulan gagasan untuk bagaimana masjid-masjid, terutama ini yang masjid-masjid yang dalam tanda kutip miliknya Muhammadiyah itu untuk dipihaki oleh pimpinan baik secara finansial kemudian di perkembangannya itu di-cut kemudian dipindahkan ke majelis lembaga pemberdayaan ranting LPR itu yang nanti kita coba untuk berkolaborasi dengan LPR agar apa? Masjid-masjid yang punya kegiatan itu tersuplai dana, bahkan kalau memungkinkan itu bukan hanya tersuplai dana untuk kegiatan, tapi bagaimana dana aktivis-aktivis yang di sana itu Mbuh Rakitang Piro itu dimuliakan dengan gitu ya. Satu contoh ini Pak Dwi, itu di Masjid Al-Falah Sragen itu kan semuanya itu ditangani lazismu Pak. Jadi uang infak dan masuk lazismu. Yang di Pak Dodok itu. Di Sragen takmirnya Pak Dodok yang. Kemudian apa yang terjadi? Semua karyawan masjid digaji, imamnya diberi penghargaan. Sehingga apa? Beliau lebih khusus untuk memikirkan mengurusi itu. Itu sebenarnya yang jadi ada makmum mukim kemudian tukang adzan yang mukim itu semuanya memang El-Falah memang bagus itu Joko karyanya kedua gitu itu luar biasa pernah ke sana tuh? Hampir setiap hari lewat. Nah, kalau ke sana mampir kemudian belajar mengadopsi jadi kemudian menjadi studi tiru bukan studi banding loh. Studi tiru itu dari sana habis sana kemudian meniru kemudian diimplementasikan ke Delanggu. Kira-kira gimana Tat? Bagus itu, bagus. Satu
nanti ke depan kita coba untuk MTDK kita ajak ke sana. Mantap itu. Artinya konsep bahwa memakmurkan masjid dan menghidupkan ranting nanti benar-benar akan terwujud di Gelanggu ini. Itu ya panjenengan sebagai nakodanya harus bisa merealisasi nih biar semuanya jadi imbang gitu loh. Jadi di aumnya berjalan dengan baik, kemudian memakmurkannya masjid juga terwujud itu. Tadi bahwa memang dibutuhkan kolaborasi antara LPR, MTDK, MPI. Saya pikir semuanya kalau berkolaborasi untuk memakmurkan masjid dan menghidupkan ranting akan terlibat semuanya. Ini gimana? Ya, saya cocok karena sebuah gerakan itu kalau hanya disuarakan oleh 1-2 orang itu tidak bergema. Tapi ketika semua orang menyuarakan sekecil apapun suaranya, kemudian akan bergema. Nah, ketika bergema itu akan dilihat, didengarkan banyak orang. Sama kegiatan masjid itu kalau hanya di-tackle oleh lokal masjid situ itu gemanya kurang. Tapi ketika melibatkan banyak unsur, nah itu nanti akan banyak diperhatikan dan kemudian banyak masukan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Rata-rata kita itu belum mampu mendengarkan masukan. Ini yang kelemahan di kita situ. Ya, mudah-mudahan nanti setelah acara ini semuanya mendengarkan dan menangkap serta merespon dan mengajak kita untuk menggarap bersama-sama gitu loh. Sebagai closing statement, ini harapan panjenengan MTDK terhadap tema ini bagaimana? Memakmurkan masjid dan menghidupkan ranting. Nah, kita berharap ke depan itu ranting itu bisa hidup bergerak itu berbasis masjid. Berbasis masjid. Karena apa? Ranting itu bisa hidup bergerak itu ketika dari masjid, maka suaranya akan lebih banyak didengar orang dibandingkan ketika mereka atau kita menyuarakan itu dari atas nama ormas kita. Karena apa? Kalau masjid itu pandangannya lebih luas, kemudian lebih bisa diterima di banyak kalangan dan relatif di sana tidak membeda-bedakan mana pengurus, mana itu yang harus dikembangkan terus-menerus. Ini tema yang menarik sebenarnya, tapi perlu sebenarnya ada tindak lanjut atau neck on-nya nanti seperti apa kita sambung berikutnya. Ini jadi Pak Hendri selaku Ketua MTDK ini memang luar biasa, sesuai dengan temanya itu memakmurkan masjid dan menghidupkan ranting. Mudah-mudahan setelah kita bertemu kemudian habis melakukan diskusi ini nanti kita semua elemen bisa bergerak bersama-sama sesuai dengan harapan Pak Hendri. Artinya gini, masjid sebagai hiposentrumnya, kemudian episentrumnya adalah memakmurkan masjid dan menghidupkan ranting. Gitu tetap. Alhamdulillah. Terima kasih dari kami dari Majelis Pustaka dan Informasi yang telah memberikan satu stimulan acara menu di Fast TV ini dalam podcast ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu Pak Hendri.